Hai semua, kembali bersua dengan Drafis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah drama berjudul My Mister. Drama ini mengisahkan tentang seorang gadis yang hidup sebatang kara dalam menjalani hari-harinya yang penuh dengan masalah. Hidupnya yang sulit membuatnya menjadi pribadi yang dingin dan tidak mempercayai siapapun. Hingga sebuah kejadian mempertemukannya dengan seorang pria parubaya yang mengubah cara pandangnya pada dunia. Buat kalian yang belum pernah nonton drama Korea, My Mister adalah salah satu drama terbaik untuk kalian. Bagi yang sudah sering nonton, genre ini mungkin bisa menjadi rekomendasi yang oke banget. Jadi, langsung saja kita bahas bersama. Kisah diawali di sebuah kantor yang sibuk. Tampak para pegawai fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. Seorang manajer tim bernama Park Dong Hoon sedang sibuk menganalisis kelayakan sebuah bangunan melalui komputernya. Namun tiba-tiba seseorang berteriak histeris dan menarik perhatian semua orang. Rupanya ada seekor serangga yang terjebak di kantor itu dan membuat semua orang ketakutan. Mungkin karena para pegawai ini selalu berkecimpung dengan kesibukan kantor sehingga serangga kecil saja membuat mereka gaduh. Serangga itu kemudian hinggap di sebuah bilik kerja dan seseorang mencoba memukulnya. Namun Dong Hoon mencegahnya dan berusaha menangkap serangga itu untuk membebaskannya keluar. Sayang, tiba-tiba serangga itu terbang lagi dan hinggap pada pakaian seorang pekerja bernama Lee Ji-an. Saat Dong Hoon berusaha mendekat dan menangkapnya, Ji-an dengan dingin menatap serangga itu dan memukulnya dengan buku, lantas membuangnya ke tempat sampah. Semua orang tampak terkejut dan kehabisan kata, namun hal itu tidak mempengaruhi Ji-an sama sekali. Setelah kejadian itu, Dong Hoon dan para rekan kerjanya berbincang kecil sambil bersenda gurau. Tiba-tiba seorang atasan mereka bernama Direktur Yoon Sang-tae menegur mereka yang sedang mengobrol dan meminta semua kembali bekerja. Sang-tae juga menceramahi Dong Hoon selaku manajer agar tidak membuang-buang waktu. Sementara itu, Ji-an tampak sibuk dengan pekerjaannya sebagai petugas administrasi. Dia mengelompokkan surat-surat dan kemudian mengantarkannya pada para pegawai penerima surat tersebut. Dong Hoon yang menerima surat kemudian mengeceknya dan menemukan sebuah surat salah alamat. Surat itu ditujukan pada Park Dong Hoon. Namun saat dia ingin menyampaikannya pada Ji-an, Dong Hoon melihat Ji-an telah bersiap pergi dan mengambil banyak sekali minuman saset di pantry. Sehingga Dong Hoon mengurungkan niatnya dan kembali duduk. Di ruang CCTV tampak seorang direktur bernama Park Dong Hoon sedang mengamati Direktur Sang-tae dan memata-matainya. Tampak bahwa perusahaan ini sedang memanas karena perebutan posisi dan kekuasaan. Rupanya ada dua kubu yang berkuasa dan ingin memperebutkan posisi CEO yang saat ini diduduki oleh Do Jun-young. Saat jam pulang kerja, Dong Hoon dan rekannya memasuki lift. Namun mereka terpaksa keluar lagi karena Direktur Sang-tae dan CEO Jun-young ingin masuk. Mereka pun memberikan hormat sebelum CEO pergi. Di sini, rekan Dong Hoon yang bernama Kim Dae-ri dan Song Sok-bom menganggap perlakuan CEO tidak sopan kepada Dong Hoon. Karena meskipun sekarang Jun-young adalah CEO perusahaan, Dong Hoon rupanya dulu adalah seniornya di perkuliahan, sehingga akan lebih baik jika CEO Jun-young juga memberikan hormat pada Dong Hoon saat berpapasan tadi. Namun Dong Hoon tidak menanggapi hal tersebut. Sebelum menuju rumah, Dong Hoon melakukan rutinitasnya sepulang kerja, yaitu bertemu dengan kedua saudaranya. Kakak Dong Hoon bernama Park Sang-hoon, sedang adiknya bernama Park Ki-hoon. Dong Hoon ingin membelikan kakaknya yang pengangguran itu jas dan memberinya uang karena sebentar lagi putri Sang-hoon akan menikah. Sang-hoon sebenarnya menolaknya, namun pada akhirnya dia menerimanya. Setelah membeli jas, mereka pun pergi bertiga. Keadaan Ki-hoon saat ini juga tidaklah baik. Dia adalah seorang sutradara yang karirnya hancur dan jarang memperoleh kerja sekarang. Bisa dibilang hanya Dong Hoon lah yang dapat diharapkan dari tiga bersaudara ini. Sementara itu, tampak CEO Jun-young telah sampai di rumahnya. Sesaat kemudian dia bergegas masuk dan mengganti pakaiannya, lantas pergi keluar rumah dan menghubungi seseorang. Kemudian dia pergi dengan taksi ke suatu tempat. Di tempat itu tampak seorang wanita menantinya. Siapakah wanita ini? Dan mengapa mereka bertemu diam-diam? Wanita ini bernama Kang Yoon-hye. Yoon-hye merajuk pada Jun-young karena dia sulit sekali dihubungi belakangan ini. Jun-young kemudian menjelaskan bahwa keadaan di perusahaan sedang memanas dan banyak sekali orang yang ingin menjatuhkannya. Maka dari itu, dia harus sangat berhati-hati dalam bertindak, termasuk saat ingin menghubungi dan menemui Yoon-hye. Mendengar itu, Yoon-hye pun memaklumi keadaannya dan berkata bahwa dirinya sangat merindukan Jun-young. Mereka pun berbaikan. Sementara di tempat lain, tampak Ji-an melanjutkan harinya dengan bekerja di sebuah restoran. Ji-an tampak secara diam-diam membungkus sisa-sisa makanan dan menyembunyikannya.
Setelah menghabiskan waktu dengan para saudaranya, Dong-hun naik kereta menuju ke rumahnya. Tiba-tiba dia melihat Ji-an yang tampak lusuh berdiri satu kereta dengannya. Setelah kereta berhenti, Ji-an turun dan berjalan menuju ke rumahnya. Di rumah, Ji-an segera mengeluarkan minuman saset yang diambilnya di kantor tadi dan makanan yang disembunyikannya secara diam-diam dari restoran, lalu segera menyantapnya. Namun saat makan, tampak seseorang menyalakan lampu dan menegur Ji-an. Dia bernama Lee Gwang-il, seorang rentenir yang ingin menagih hutang pada Ji-an. Ji-an pun langsung melempar seluruh uang di sakunya dan berkata bahwa dia tidak suka Gwang-il seenaknya masuk tanpa izinnya. Kemudian tiba-tiba handphone Ji-an berbunyi. Tampak terlihat tulisan panti jompo menelponnya. Namun Ji-an tidak menghiraukannya. Esok harinya seorang petugas nampak berteriak menanyakan wali dan bayaran yang menunggak pada seorang nenek penghuni panti. Namun nenek tidak mendengar dan bisu. Rupanya itu adalah nenek Ji-an. Sudah beberapa bulan Ji-an menunggak biaya panti. Tanpa sepengetahuan petugas, Ji-an sebetulnya sudah ada di sana dan duduk menunggu petugas pergi. Bukan hanya dikejar hutang, Ji-an juga dikejar tunggakan yang tidak ada habisnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada hidup Ji-an? Setelah pergi, Ji-an mendatangi nenek. Nenek yang bisu memintanya pergi, namun Ji-an justru mengemasi barang dan menghubungi temannya. Tengah malam kala semua telah terlelap, Ji-an mengecek keadaan dan mendorong neneknya pergi keluar. Nenek tampak kaget namun tidak bisa menolak. Pada akhirnya Ji-an berhasil membawa nenek keluar. Kemudian Ji-an berbelanja minuman hangat ke swalayan dan memindahkan nenek ke troli sambil menunggu temannya. Beberapa saat kemudian teman Ji-an datang dan membawa nenek ke rumah. Ji-an lalu meminta temannya itu untuk datang siang dan sore untuk membawa neneknya ke kamar mandi dan dia pun pergi. Setelah itu Ji-an menjelaskan pada nenek dengan bahasa isyarat dan meminta agar nenek tidak membukakan pintu untuk siapapun kecuali untuk dia dan temannya. Berpindah pada keluarga Dong-hun, hari pernikahan putri Sang-hun pun tiba. Namun kejadian memalukan terjadi saat istri Sang-hun memergoki Ki-hun sedang memisahkan beberapa uang tamu. Sang-hun dan istrinya pun bertengkar hebat. Tampak bahwa Sang-hun dan istrinya memiliki hubungan yang tidak baik karena masalah ekonomi. Setelah acara selesai, Dong-hun dan kedua saudaranya membincangkan tentang kehidupan mereka yang tidak berjalan dengan baik. Sang-hun dulunya adalah pengusaha sukses, namun setelah dirinya bangkrut, semua orang meninggalkannya. Mereka kemudian mengkhawatirkan ibu mereka. Jika ibu meninggal, siapa yang akan mengirimi karangan bunga dan hadir ke pemakaman jika mereka tidak memiliki rekan kerja? Sang-hun dan Ki-hun kemudian meletakkan harapan mereka pada Dong-hun dan memintanya agar terus bekerja demi ibu mereka. Sementara di tempat lain, Yoon-hye dan Jun-young tampak menikmati waktu berdua. Mereka juga merencanakan mimpi dan hidup mereka di masa depan. Yoon-hye dan Jun-young terlihat menjalani hubungan yang serius. Esok harinya saat di rumah, tampak istri Dong-hun yang baru pulang. Dialah Yoon-hye, kekasih Jun-young. Tanpa diketahui Dong-hun, istrinya memiliki hubungan gelap dengan CEO Jun-young. Namun, terlihat juga bahwa hubungan Dong-hun dan istrinya memang kurang harmonis. Hari berikutnya di kantor, tampak Ji-an melakukan pekerjaan seperti biasa. Dong-hun kemudian berbasa-basi dengan bertanya, mengapa Ji-an tega menghabisi kumbang saat itu? Dan apa saja yang pernah dibunuh oleh Ji-an? Dengan dingin, Ji-an menjawab dia pernah menghabisi orang. Mendengar itu, Dong-hun kemudian pergi dan mengira Ji-an kesal padanya. Pada jam istirahat, ibu meminta bertemu diam-diam dengan Dong-hun. Ibu mengatakan dirinya mengkhawatirkan dua saudara Dong-hun yang sedang menganggur dan menyampaikan bahwa dia ingin memberikan modal usaha kepada mereka dengan menjaminkan rumah. Namun ibu ingin meminta izin pada Dong-hun karena dialah yang membelikan rumah itu. Ibu lalu mengatakan bahwa dia ingin meminjam 50 juta won ke bank. Namun Dong-hun mengatakan hal tersebut tidaklah mungkin karena rumah itu harganya tidak mencapai 50 juta, sehingga mereka pun menemui jalan buntu. Saat pulang kerja, Dong-hun yang sedang belanja di swalayan melihat Ji-an yang tampak sedang membeli popok dewasa dan juga makanan. Namun nampaknya uang Ji-an tidaklah cukup, sehingga dia hanya membeli popok saja. Melihat itu, Dong-hun membayar makanan itu dan berusaha mengejar Ji-an, namun dia kehilangan jejak. Sementara itu di rumah, tampak Gwang-il mencoba kembali menerobos masuk, namun tertangkap basah oleh Ji-an. Mereka pun berdebat dan berakhir dengan pertengkaran yang membuat Gwang-il memukuli Ji-an hingga terjatuh. Bukannya takut, Ji-an justru menuduh Gwang-il menyukainya karena Gwang-il selalu membuntutinya. Namun Gwang-il justru kembali menghajarnya. Setelah itu, Ji-an masuk ke rumah dan mengurusi neneknya. Setelah nenek terlelap, Ji-an membersihkan lukanya dan membuat minuman saset seperti biasa untuk mengganjal perutnya.
Besok harinya, semua orang di kantor dibuat terheran-heran dengan penampilan Jian yang memakai kacamata hitam ke kantor. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang kurir dengan helm datang dan mengantarkan paket pada Dong-hun. Namun saat membuka paket itu, Dong-hun terkejut melihat isinya merupakan uang 50 juta won beserta tulisan pesan, "Tolong urusi masalah ini." Dong-hun pun berusaha menyembunyikan uang itu ke dalam map dan meletakkannya ke dalam laci secara diam-diam. Dong-hun lalu melihat sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengamati. Namun Jian tampak menatap ke arahnya. Tidak jelas apakah dia melihat atau tidak, karena Jian menggunakan kacamata hitam. Lantas Dong-hun melanjutkan kerja dan mencoba bertindak senormal mungkin. Saat jam pulang kerja, Dong-hun menunggu semua orang pulang. Namun Jian tidak kunjung pergi. Saat Dong-hun ingin membuka lacinya, Jian tiba-tiba menghalanginya dan meminta dibelikan makan. Terpaksa Dong-hun pun menurutinya. Saat selesai makan, Dong-hun bergegas pergi, namun Jian kembali minta dibelikan minuman. Di sana, Jian kemudian menunjukkan luka di balik kacamatanya. Setelah selesai minum, Dong-hun dipergoki kedua saudaranya. Namun Dong-hun mengabaikan mereka dan bergegas segera kembali ke kantor. Di kantor, lift tampak sedang diperbaiki, sehingga Dong-hun berjalan menuju tangga darurat. Namun dia justru menyadari bahwa kantornya dipenuhi dengan CCTV, sehingga dia mengurungkan niatnya dan bergegas pulang. Sementara itu, Jian kembali ke kantor. Rupanya dia memang sudah berencana untuk mengambil uang suap itu dan bekerja sama dengan cleaning service untuk melancarkan aksinya. Jian berlari dan berhasil mengambil uang tersebut. Esok pagi, Dong-hun bergegas ke kantor. Perasaannya cemas dan dia pun segera mengecek lacinya. Namun tentu saja uang itu sudah tidak ada. Dong-hun pun panik, namun dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Lalu dia teringat Jian. Lantas Dong-hun mencarinya, namun tidak biasanya Jian belum datang, dan saat ingin menghubunginya, tidak seorang pun mengetahui nomornya. Jian hilang bak di telan bumi. Beberapa saat kemudian, pihak keamanan perusahaan mendapatkan laporan bahwa Direktur Park Dong-won menerima uang suap, sehingga dia pun dipanggil untuk dilakukan penyidikan. Park Dong-won yang tidak merasa bersalah meminta tim memeriksa CCTV, dan mereka pun justru menemukan bahwa paket diantar kepada Dong-hun. Rupanya uang suap itu salah alamat. Sebagai informasi, sebetulnya uang suap itu adalah jebakan yang telah diatur untuk Direktur Sang-won, dan Direktur Sang-tae yang melakukannya atas perintah CEO. Mereka ingin menyingkirkan Direktur Sang-won yang dianggap membahayakan posisi CEO. Mengetahui bahwa rencananya berantakan, CEO Jun-yong tidak panik. Dia justru merubah haluan dengan mengkambing hitamkan Dong-hun. Lalu di manakah Jian yang sedang memegang uang itu? Rupanya Jian pergi ke sebuah kantor peminjaman uang bernama Yongkwang. Dia ingin menebus semua hutangnya dengan uang yang dicurinya dari Dong-hun. Rekan Gwang-il yang sedang berjaga di sana melapor pada bosnya itu bahwa Jian ingin melunasi hutangnya. Gwang-il seketika mengetahui bahwa uang itu adalah uang curian. Karena Jian tidak mungkin tiba-tiba memiliki uang sebanyak itu dan meminta rekannya itu untuk menerima uangnya, namun mereka akan menjebak Jian setelahnya. Mereka pun sepakat dan Gwang-il meminta rekannya itu untuk menahan Jian sampai dia datang. Saat itu, Jian justru tertangkap basah mengambil uang Dong-hun dan terpaksa pergi. Namun Jian tidak kehabisan akal. Dia melihat sebuah mobil logistik diparkir di samping mobil Gwang-il. Lalu Jian menjatuhkan barang untuk menarik perhatian Gwang-il dan rekannya. Sesaat itu Jian langsung kembali dan mengambil kembali uangnya. Saat Gwang-il menyadari, sudah terlambat. Jian berhasil mengambil uangnya dan kabur. Jian pun segera menghubungi temannya untuk mengamankan neneknya. Sementara Dong-hun dilanda kepanikan. Tim penyidik perusahaan mendatanginya dan membawanya. Semua orang bingung, apa yang terjadi? Saat Dong-hun dibawa pergi, dia berpapasan dengan Jian yang baru datang dan berusaha memanggilnya, namun Jian tidak peduli. Beberapa saat kemudian tim perusahaan segera mengangkut seluruh barang Dong-hun untuk diperiksa. Dong-hun tampak sangat ketakutan dan bingung di ruang periksa. Dia mencoba menelpon istrinya yang merupakan pengacara, namun dilarang. Sedangkan di ruangan, Jian yang menyadari keadaan genting membawa uang itu keluar, dan petugas kebersihan yang sebelumnya membantu Jian menasehatinya untuk melepaskan uang itu. Dengan berat hati, Jian akhirnya menurutinya dengan membuangnya ke tempat sampah. Segera setelah itu, bapak itu menyerahkan uang tersebut ke petugas dan mengatakan menemukannya di tempat sampah untuk melindungi Jian.
Di ruang CCTV, Direktur Dongwon tampak menyelidiki kasus ini dan mengecek semua rekaman. Mengingat sebetulnya dialah yang akan menjadi korban fitnah suap ini jika uangnya tidak salah alamat. Sehingga dia berusaha menemukan siapa sebetulnya dalang pengiriman uang itu. Hingga kemudian tim mengantarkan paket itu dan akhirnya mereka pun yakin bahwa Donghun tidak terlibat dan sangat jujur karena langsung membuang uang suap itu ke tempat sampah. Namun penemuan uang itu masih dirahasiakan, termasuk dari Donghun, dan penyidikan masih dilanjutkan. Sepulang kerja, Donghun tampak gelisah. Dia teringat pesan dua saudaranya yang memintanya terus bekerja demi ibu mereka. Setelah itu, Donghun pun mendatangi istrinya dan menceritakan keadaannya. Donghun yakin dirinya dijebak. Mendengar cerita suaminya itu, Yoonhae gelisah dan sedikit berpikir bahwa Junyoung ada kaitannya dengan hal ini. Setelah itu, diam-diam Yoonhae menelpon Junyoung di telepon umum dan menanyakan mengenai kasus suaminya Donghun. Tampak bahwa sebenarnya dia lebih mengkhawatirkan selingkuhannya itu. Hari selanjutnya pada rapat perusahaan, mereka membahas mengenai uang suap itu. Tampak Direktur Sangtae sangat menggebu-gebu menyalahkan Donghun dan memintanya segera dipecat. Namun Direktur Dongwon mengemukakan fakta bahwa dalam email yang diterima tim keamanan tertulis nama Direktur Park Dong-won yang menerima suap, bukan manajer Park Dong-hun. Namun Direktur Dong-won tetap merahasiakan fakta tentang penemuan uang itu. Seusai rapat, terlihat Junyoung tampak sangat kesal dan ketakutan aksinya terbongkar. Pulang kerja, Donghun diam-diam mencoba mengikuti Ji-an. Dia yakin Ji-an mengetahui di mana uang itu. Di dalam kereta, akhirnya Donghun berhasil mendekati Ji-an dan mengajaknya berbicara di stasiun. Namun Ji-an menolak, sehingga Donghun menanyakannya secara langsung, di mana uang itu? Ji-an mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia membuangnya di tempat sampah. Namun siapa yang percaya seseorang membuang uang 50 juta won ke tempat sampah? Donghun pun memaksa Ji-an untuk turun dari kereta. Namun Ji-an menampik hingga menarik perhatian, dan Donghun pun didorong paksa keluar oleh orang lain hingga terjatuh. Setelah itu Donghun terpaksa menelpon saudaranya dan meminta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ki-hun dan Sang-hun kemudian menemui Donghun di stasiun. Donghun menceritakan semua dan kecurigaannya pada Ji-an. Namun bukannya selesai permasalahan, mereka justru berdebat dan bertengkar. Ki-hun terbakar emosi, dia ketakutan kakaknya itu kehilangan pekerjaan. Namun setelah itu mereka kembali berbaikan dan mencoba menemukan Ji-an di stasiun. Namun bukannya menemukan Ji-an, mereka justru terlihat seperti lelaki mata keranjang yang sedang mencari wanita muda. Sedangkan Ji-an rupanya kini telah berpindah tempat tinggal ke rumah temannya sementara waktu untuk menghindari si rentenir Gwang-il. Dia menghangatkan makanan sisa dan memberikannya pada nenek. Dia juga mengurusi bekas pampers nenek lalu tidur. Di rumah Ji-an, benar saja, tampak Gwang-il menunggunya. Kembali ke stasiun, tiga bersaudara itu pun gagal menemukan Ji-an. Tiba-tiba Direktur Sangtae lewat dan berhenti. Sangtae lalu mengajak Donghun minum bersama dan mengutarakan maksudnya. Dia merayu Donghun untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Hal ini tentu saja dilakukannya untuk mencuci tangan dari kasus uang suap itu. Sementara itu, di tempat lain Yoonhae kembali bertemu dengan Junyoung. Mereka memperdebatkan masalah Donghun. Esok harinya Donghun kembali mengikuti Ji-an dan memintanya untuk mengembalikan uang itu. Namun Ji-an mengabaikannya. Ji-an lalu kembali menemui bapak itu untuk memastikan apakah uang itu telah dikembalikan pada orang yang tepat, karena Donghun masih terus mengikutinya dan masih mencari uang itu. Sementara di tempat lain, Direktur Sangtae mendatangi Direktur Dongwon yang masih menyelidiki siapa pengirim uang itu. Sangtae lalu mengatakan bahwa Donghun telah mengakui bahwa dirinya menerima uang itu dan mengatakan bahwa Donghun sebentar lagi akan mengundurkan diri. Mendengar itu, Dongwon yang awalnya sengaja menyembunyikan fakta uang itu telah ditemukan, akhirnya membuka kartunya dan mengatakan bahwa Donghun tidak menerima suap itu dan 어디서 보낸 건지 알아야 돌려보낼 텐데 알 수가 없으니. kejut. Dongwon kini justru semakin mencurigai Sangtae karena sedari awal dia tampak sangat ingin Donghun dipecat. Seakan dia ingin menghapus jejak kasus ini. Dongwon juga semakin yakin bahwa CEO Junyoung berada di balik semua ini. Hanya saja dia belum memiliki buktinya dan mengancam Sangtae. Sementara di ruangannya, Junyoung tampak terburu-buru pergi. Rupanya ketua perusahaan sedang berkunjung. Tampak sudah ada Direktur Eksekutif John Kuk-hwan telah mendampinginya. Kuk-hwan lalu menceritakan tentang Donghun yang membuang uang suap itu ke tempat sampah. CEO Junyoung pun terkejut mendengar hal itu. Sedangkan ketua tampak terkagum dengan Donghun dan berkata ingin menemuinya kapan-kapan.
Setelah itu Junyoung mengajak Donghun bertemu di ruangannya. Tanpa sengaja mereka berada satu lift dengan Ji-an. Di dalam lift Junyoung menerima telepon. Namun beberapa saat kemudian terdengar kembali bunyi telepon. Rupanya itu adalah HP darurat Junyoung yang hanya bisa ditelepon oleh kekasih gelapnya, Yoon-hye. Tentu saja Junyoung tidak berani mengangkatnya karena jika Donghun mengetahuinya, tamatlah riwayatnya. Dirinya pasti ketahuan berselingkuh dengan istri pegawainya sendiri. Ji-an yang paham Junyoung menyembunyikan sesuatu mengambil HP itu dari kantongnya dan mematikannya. Junyoung tidak bisa melakukan apapun karena ada Donghun di situ. Setelah berbincang dengan Donghun, CEO Junyoung langsung keluar dan ingin mengambil HP-nya. Namun Ji-an sudah terlebih dahulu mengiriminya pesan bahwa dia akan mengembalikan HP itu setelah semua orang pergi agar tidak mencurigakan. Tidak ada pilihan lain. Junyoung menurut dan segera mengabari Yoon-hye. Setelah itu Donghun dipanggil Donghun. Di sini akhirnya Donghun mengungkap bahwa dia telah menemukan uang suap itu di tempat sampah dan memarahi Donghun karena tidak menyerahkan uang itu ke tim inspeksi, justru membuangnya ke tempat sampah. Donghun lalu bertanya mengapa Donghun tidak memberitahunya saja bahwa uang itu telah dibuang olehnya. Donghun pun mengeles dan berkata, siapa yang akan percaya? Kini Donghun telah terbebas dari semua tuduhan. Dia menyesal bahwa dirinya tidak mempercayai Ji-an yang saat itu berkata bahwa dia telah membuang uangnya. Setelah itu, semua barang Donghun dikembalikan. Semua orang di kantor heran apa yang sebenarnya terjadi. Donghun pun menutup mulutnya dan segera mengecas serta menyalakan HP-nya yang baru saja dikembalikan. Pada jam istirahat, berita telah menyebar. Semua orang kagum pada Donghun yang rela membuang 50 juta demi menghindari suap. Sementara di ruangan, Ji-an tidak sengaja melihat HP Donghun yang sedang berdering. Tampak ada panggilan masuk dari istrinya. Namun Ji-an menyadari bahwa nomor istri Donghun sama persis seperti nomor yang saat itu menelpon ke HP rahasia Junyoung. Ji-an pun mengecek kembali untuk memastikan, dan benar. Akhirnya Ji-an tahu bahwa CEO Junyoung memiliki hubungan gelap dengan istri Donghun. Saat jam pulang, Donghun mendatangi Ji-an dan berkata ingin membelikannya makan. Namun Ji-an menolak karena janjinya untuk mengembalikan HP Junyoung. Setelah semua pulang, Ji-an mengantarkan HP bersama kopi agar tidak mencurigakan. Saat itu Ji-an lalu mengatakan bahwa dia telah mengetahui HP itu digunakan untuk menghubungi siapa dan karena apa. Mendengar itu, Junyoung terkejut Ji-an mengetahui perselingkuhannya. Merasa terdesak, akhirnya Junyoung mengajak Ji-an berbicara lebih lanjut. Sementara itu, Donghun melakukan rutinitasnya sepulang kerja bertemu dengan kedua saudaranya dan menceritakan semua. Sang-hun dan Ki-hun heran dengan perilaku Ji-an dan berasumsi bahwa Ji-an mungkin menyukai Donghun. Namun Donghun menganggap itu omong kosong karena Ji-an hanyalah anak-anak. Setelah itu di kereta menuju rumah, Donghun mendapatkan pesan dari Ji-an yang memintanya membelikan makanan. Tampak Ji-an telah menunggu di depan stasiun. Mereka pun pergi ke sebuah restoran. Apa yang membuat Ji-an tiba-tiba berubah pikiran dan menemui Donghun? Rupanya pada diskusinya dengan CEO sebelumnya, Ji-an menawarkan dirinya untuk menjadi mata-mata untuk memuluskan rencana CEO Junyoung yang ingin memecat manajer Donghun dan direktur Donghun demi mendapatkan imbalan sebesar 20 juta won, tentunya untuk membayar hutangnya. Setelah makan, Donghun dan Ji-an pulang bersama. Tanpa mengetahui rencana Ji-an yang sebenarnya ingin menjebaknya, Donghun mengucapkan terima kasih pada Ji-an. Yang Donghun tahu saat ini, Ji-an adalah penyelamatnya. Baiklah, sampai di sini dulu episode ini berakhir. Jadi, siapa sebenarnya si gadis misterius Ji-an? Apa kira-kira rencana Ji-an untuk membuat Donghun dipecat? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita ini. Sampai berjumpa lagi.